Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran PKK produk kreatif kewirausahaan untuk kelas 12 masih tentang analisis laporan keuangan. Kemarin sudah kita bahas tentang laporan keuangan untuk neraca. Tugasnya sudah banyak yang masuk, sudah pada bisa, ya. Hasilnya pun juga sudah seimbang, sudah balance. Sekarang kita bahas tentang laporan keuangan bentuk laba rugi. Laporan keuangan laba rugi mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Laporan keuangan laba rugi itu adalah suatu laporan keuangan yang disusun oleh satu orang atau satu pihak pada periode waktu tertentu untuk mengetahui berapa besar pendapatan dan pengeluaran setiap periode ini. Nah, apa maksud dari laba? Laba adalah keuntungan. Jadi laporan laba rugi itu untuk mengetahui ya kira-kira usaha yang kita jalankan ini menguntungkan atau mengalami kerugian. Ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita bahas, saya yakin kalian pernah pegang uang, pernah punya pendapatan atau dikasih uang jajan selama satu periode, 1 mingguan misalkan, atau 1 bulanan misalkan. Bagaimana cara mengatur keuangannya? Usaha juga sama, bagaimana cara mengatur keuangannya saat mendapatkan penghasilan. Kemudian bagaimana cara mengatur pengeluarannya, ya, supaya kegiatan usahanya tetap berlanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang laporan laba rugi, kita akan dengar beberapa pendapat atau uraian atau kisah yang mungkin akan disampaikan oleh beberapa bapak ibu guru kalian sendiri mengenai bagaimana sih cara mengelola keuangan itu, ya. Check this out. Untuk mengatur keuangan setiap bulan kan saya punya pendapatan rutin dari sekolah, dan untuk mengaturnya sendiri kita harus bisa mengelola baik itu pemasukan dan juga pengeluaran. Dan untuk sampai sekarang saya mengelolanya itu dengan cara membagi-bagi bagian yang dari pengeluaran berapa sampai saya list pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan. Dan untuk pendapatannya sendiri sampai sejauh ini ada yang saya tabungkan, jadi tidak setiap bulan itu harus sama gitu antara pengeluaran dan pendapatan. Yang pasti setiap bulan itu saya selalu bisa mengelola dan juga selalu ada surplus di bagian untuk ditabung. Kalau saya pribadi untuk mengatur keuangan setiap bulan itu kita harus memperkirakan terlebih dahulu pengeluaran tersebut setiap bulannya berapa. Kemudian kita bagikan dengan pendapatan yang kita peroleh. Ya. Kalau saya untuk pendapatan ya mengatur keuangan setiap bulannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang 1/3 yang pertama itu untuk disisihkan untuk tabungan, ya. Kemudian 2/3 yang lain itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu. Memutarkan uangnya kembali menjadi modal dan membeli bahan-bahan untuk usaha saya. Cara saya mengatur keuangan, karena sebelumnya saya bekerja di satu perusahaan asing. Nah, di sana saya itu terbiasa dengan kebetulan
perusahaannya itu restoran. Itu yang saya bingung pertama kali saya kerja, karet gelang itu pun dihitung. Nah, dan saya mempunyai sistem saat itu di mana hal-hal kecil itu benar-benar dihitung. Jadi setiap saya gajian itu selalu saya catat. Saya punya satu program, programnya saya buat sendiri, saya cari di YouTube. Itu jadi gaji saya masukkan semuanya, lalu pengeluaran dicatat di situ sekecil apapun. Ya termasuk ke toilet juga, kalau harus bayar 1.000 saya tulis 1.000 untuk pengeluaran. Itu cara saya memanage. Nah, gunanya apa? Misalkan saya lihat nih di tanggal 20, ternyata dari gaji saya kasih contoh, gaji saya misal 5 juta. Ternyata di tanggal 20 si program itu kasih peringatan. Budget keluarnya tinggal 1 juta lagi nih. Berarti saya harus hati-hati memakai 1 juta itu hingga akhir bulan. Dalam pengaturan keuangan setiap bulan, biasanya saya mengatur dalam pendapatan dibagi pengeluaran, dikurangi pengeluaran setiap bulannya. Nah, di situ saya bisa lihat besaran setiap bulannya berapa saya harus keluarkan. Nah, ada sisanya biasanya saya tabungkan. Untuk pendapatan yang pokok setiap bulannya apabila lebih kecil daripada pengeluaran, nah saya mencari income tambahan yang lain ya. Kebetulan saya berdagang tas anak ya, yang saya distribusikan ke toko-toko di pasar ya. Pasar kebetulan pasarnya yang di dekat rumah itu ada 2 pasar yang telah berjalan, yang saya suka distribusikan ya tasnya. Kemudian ada juga yang pasar di Cisarua. Nah itu yang saya lakukan apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi kita harus mencari income tambahan daripada pendapatan pokok yang kita dapatkan setiap bulan. Kalau misalkan pendapatan saya kecil di bulan ini, saya berusaha untuk berinovasi untuk menjual sesuatu kembali, karena mungkin jualan saya itu kurang menarik atau lain hal seperti itu. Nah, kalau pendapatan, pernah saya mengalami pendapatan saya lebih kecil. Biasanya saya pernah ngojek, bukan ngojek payung ya, ngojek semacam ojek online gitu, yaitu tambahannya dari itu. Biasanya saya cari tambahan dari yang lain. Kebetulan saya bukan hanya ngajar, saya pun kerja di kecamatan. Nah, di situ ada pendapatan lain di situ. Biasanya dalam kegiatan pun ada. Berarti harus ada evaluasi lagi dari segi pengeluaran. Yang sekiranya kurang diperlukan itu bisa di skip terlebih dahulu, dan untuk pengeluaran sendiri bisa diprioritaskan apa saja yang memang harus dibayarkan. Jika ada pendapatan lebih besar di bulan selanjutnya, biasanya saya sering menabung tabungannya itu untuk dimodalkan untuk usaha lainnya. Biasanya ada beberapa penjualan, kadang saya juga pernah menjual beberapa item yang saya jual. Nah, di sini ada penambahan juga untuk menambah jumlah pendapatan setiap bulannya. Mungkin bagi sebagian orang tidak suka dengan invest ya. Misalkan ada satu bank yang kita di situ bisa invest semacam emas lah, yang mungkin bisa dicoba menabung, tapi bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk emas. Kok kedengarannya mewah ya? Enggak. Awalnya hanya 50.000 dan setorannya boleh 50.000 selanjutnya. Sebetulnya antara biaya hidup dan juga gaya hidup itu berbeda. Kalau misalkan pendapatan kita 4 juta, biaya hidup kita 1 juta, dan di bulan berikutnya pendapatan kita 5 juta, itu tidak harus merubah gaya hidup. Karena kalau misalkan pengeluarannya 1 juta ya tetap 1 juta gitu. Jangan sampai pendapatan bertambah, gaya hidup juga bertambah.
Jadi harus konsisten dalam mengelola keuangan untuk diri sendiri minimal. Seperti itu. Sisihkan untuk tabungan ya, dan juga untuk bersedekah. Nah ini penting, untuk bersedekah ini juga dapat membantu kita untuk mendapatkan tambahan yang di luar yang kita usahakan ya, seperti itu. Dari uraian pendapat Bapak Ibu guru kalian tadi, yang juga ada beberapa yang juga wirausaha, maka ternyata dapat disimpulkan ya tidak jauh berbeda dengan kita. Cuman bedanya banyak orang yang selalu menambah beban lagi. Ketika pendapatannya lebih kecil atau penghasilannya lebih kecil, maka mencarinya bukan solusi, tapi hanya menambah beban. Misal malah mencari pinjaman yang lain. Akhirnya periode kedepannya pendapatnya seperti itu lagi, buat tutupin pinjaman lagi. Hanya tutup lubang kali lubang. Maka lebih bagus saat pendapatannya kecil kita harus cari solusi. Bagaimana caranya supaya periode ke depan tidak mengalami pendapatan kecil lagi, pengeluaran besar lagi. Bapak Ibu guru kalian tadi sudah memberikan solusinya, ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam penghitungan laba rugi. Laba atau rugi, bukan keduanya ya, cuma disatukan dalam sebuah laporan. Nah, ada beberapa komponen. Yang pertama komponen laporan laba rugi itu adalah komponen pendapatan. Ada dua. Ada pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Operasional itu apa? Ya, pendapatan yang didapatkan dari kegiatan inti, kegiatan usahanya. Kalau misalkan tata boga, pendapatannya dari apa? Ya dari proses penjualan produk makanan minuman tadi. Misalkan hasil penjualannya apa, atau pendapatan jasanya apa, catering misalkan seperti itu. Ya. Atau sponsorship, hasil dari sponsor dari luar tentang produk kita seperti itu. Kalau pendapatan non operasional itu pendapatan di luar kegiatan intinya, ya. Misalkan pendapatan bunga kalau ada simpanan di bank, misalkan. Atau pendapatan parkir, yang mungkin kalian punya kafe, restoran, atau rumah makan atau apa, ada pendapatan parkir, itu bukan operasional tapi non operasional. Okay. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua ada yang namanya harga pokok penjualan. Ini mengatur tentang berapa banyak persediaan yang disiapkan oleh perusahaan atau kegiatan usaha, berapa besar pembeliannya, apa saja pengurangannya. Itu harga pokok penjualannya. Yang ketiga komponennya adalah pengeluaran, namanya juga laba rugi. Ada melihat pendapatan, ada melihat pengeluarannya. Apa saja pengeluarannya juga sama seperti pendapatan, ada dua, pengeluaran operasional dan pengeluaran non operasional. Pengeluaran operasional itu merupakan pengeluaran dari sekitar kegiatan inti atau utama kegiatan usaha tadi, ya. Ada kegiatan, ada biaya atau kalau kita sebut dalam akuntansi beban ya, pengeluaran itu ya. Ada beban usahanya, beban dagangnya, ada beban sewa, misalkan sewa alat, sewa tempat dan sebagainya. Ada beban perlengkapan kan harus beli yang baru perlengkapannya, atau ada perbaikan perlengkapannya. Ada gaji karyawan, ada bayar listrik, bayar air, telepon atau internet zaman sekarang. Sekarang kan banyak rumah makan yang free wifi. Iya, buat konsumennya. Kalau buat kita tetap bayar ya. Itu namanya biaya juga. Ada juga pengeluaran non operasional. Banyak ya. Ada pengeluaran dari beban bunga yang dibayarkan, atau biaya perbaikan, biaya kerugian atau kehilangan, itu kan di luar yang kita targetkan atau harapkan ya, yang di luar ekspektasi kita ya. Tiba-tiba ada pengeluaran aja, atau sumbangan misalkan, itu pengeluaran non operasional. Dalam contoh laporan laba rugi yang akan kita bahas sekarang, misalkan di sini ada sebuah kasus dari PT Bucin yang kemarin disusun laporan neraca ya, tapi berbeda transaksinya. Misalkan dalam laporan laba rugi tersebut sama hitungannya akhir tahun yaitu 31 Desember 2019. Misalkan PT Bucin selama tahun 2019 mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan produknya sebesar 50 juta rupiah. Tuliskan di pendapatan operasional. Selain itu, PT Bucin juga mendapatkan bonus dari sponsor produknya. Karena bonus itu masuknya bisa jadi pendapatan operasional karena tidak setiap waktu dapat bonus ya. Jadi masuknya pendapatan operasional, maka
tuliskan di bagian pendapatan operasional sebesar Rp5.500.000. Nah, kedua pendapatan tadi ditambahkan menjadi Rp55.500.000. Kemudian kita sekarang hitung harga pokok penjualannya. Misalkan persediaan awal 1 Januari 2019 itu senilai Rp8 juta. Kemudian selama 2019 PT Bucin melakukan pembelian barang, ya, bahan bakunya sebesar Rp10 juta dan biaya angkut untuk barang tersebut senilai Rp1 juta. Maka tambahkan tuh yang pembelian barang ditambahkan biaya angkut sebesar Rp11 juta. Kemudian ada retur. Dari barang yang dibeli tadi ada retur pembelian. Retur itu adalah pengembalian barang yang dirasakan tidak sesuai harapan. Misalkan sudah rusak, sudah kadaluarsa, ya, sudah kemasannya juga sudah tidak bisa digunakan kembali dan lain sebagainya. Itu namanya retur. Misalkan retur pembeliannya Rp800.000 dan juga kita mendapatkan potongan pembelian sebesar Rp300.000. Jumlahkan dulu yang retur dan potongan tadi senilai Rp1.100.000. Nah, berapa pembelian bersihnya? Maka besar pembelian tadi yang 11 juta tadi dikurangi Rp1.100.000. Maka didapatkan pembelian bersihnya senilai Rp9.900.000. Maka yang persediaan awal yang 8 juta tadi yang di atas coba cek lagi, ditambahkan dengan pembelian bersihnya senilai Rp9.900.000. Maka didapatkan barang siap dijual adalah Rp17.900.000. Masih ada satu lagi, persediaan akhirnya yang 31 Desember 2019 itu senilai Rp3.500.000. Maka barang siap dijual yang Rp17.900.000 tadi dikurangi Rp3.500.000. Maka dihasilkan total harga pokok penjualannya adalah Rp14.400.000. Oke, kemudian masih belum selesai. Berapa sih sebetulnya total pendapatan bruto? Bruto itu kotor. Sebaliknya kalau yang bersih itu namanya pendapatan neto. Kenapa disebut kotor pendapatan bruto itu? Karena belum dikurangi biaya-biaya. Masih disebut namanya pendapatan bruto. Maka didapatkan yaitu jumlah pendapatan yang Rp55.500.000 tadi dikurangi Rp14.400.000. Maka hasilnya sebesar Rp41.100.000. Itu namanya pendapatan bruto. Kemudian kita masukkan juga pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT Bucin selama 2019. Yang pertama ada beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan senilai Rp12 juta. Masukkan juga beban listrik, air, telepon, dan internet senilai Rp3.100.000. Masukkan juga beban sewanya yang Rp4 juta dan beban asuransi Rp500.000. Maka total pengeluaran operasional senilai Rp19.600.000. Nah, masukkan kemudian ada satu pengeluaran non operasional yaitu beban bunga dari tabungan ya senilai Rp250.000. Maka pengeluaran operasional ditambahkan non operasional senilai Rp19.850.000. Sampai sini paham ya? Nah, tadi sudah didapatkan pendapatan bruto senilai Rp41.100.000 dikurangi Rp19.850.000 tadi. Ya. Jadi sekali lagi pendapatan bruto Rp41.100.000 dikurangi Rp19.850.000. Maka karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran senilai Rp21.250.000 itu namanya laba usaha. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, kalau memang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi supaya lebih jelas lagi atau boleh japri langsung ke saya. Nah, kalau sudah memang memahami apa yang sudah dijelaskan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan tadi, maka silakan sekarang kalian susun laporan keuangan laba ruginya yang contoh soalnya sudah kemarin disampaikan ya, ada di slide terakhir yang
menyusun laporan keuangan berbentuk nomor di bawah ya seperti ini. Cek lagi slide PPT-nya. Nah, dikumpulkan, ditulis seperti kemarin, ditulis di buku catatan, dikerjakan. Kalau mau di kertas folio bergaris biar lebih leluasa, yang rapi tapi ya, yang rapi menulisnya. Kemudian kalau sudah dikerjakan, difotokan, kirim WA ke saya. Ya, ini bagian penilaian PKK untuk materi analisis laporan keuangan. Paham ya? Jika memang ada yang kurang dipahami, ingin langsung dapat jawaban, silahkan japri ke saya. Mudah-mudahan kita sehat seterusnya, wabah pandemi ini cepat selesai, biar kita bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!